Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rianti. Saya dari kelas 1A Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 44452501119. Selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai dampak dari penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi yang formal. Bahasa adalah alat utama manusia untuk berkomunikasi yang memungkinkan untuk pertukaran perasaan, ide, dan juga gagasan antar individu untuk kebutuhan sosial maupun akademik. Sedangkan bahasa informal kerap digunakan dalam percakapan kehidupan sehari-hari, baik dengan teman sebaya atau di dalam situasi yang santai. Holmes 2013 mengemukakan bahwa faktor situasi dan lawan bicara adalah dua aspek yang menentukan pilihan bahasa dalam situasi resmi atau formal. Bahasa tidak baku atau tidak formal adalah penggunaan bahasa yang tidak mengikuti tata bahasa baku atau formal. Bahasa ini kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi kehidupan sosial yang santai atau tidak resmi. Contohnya yaitu seperti kata slang, singkatan, ataupun bahasa gaul yang tidak resmi. Adapun dampak yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan bahasa yang tidak formal dalam situasi yang formal. Yang pertama, itu dapat menurunkan kemampuan dalam penggunaan bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang tidak formal cenderung kurang struktur dan tidak memperhatikan tata bahasa yang benar. Dampak yang kedua yaitu kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Generasi muda atau generasi tua yang tidak menggunakan bahasa baku dalam situasi formal dapat menyebabkan kurangnya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun dalam kondisi yang formal seperti wawancara dan presentasi di muka umum. Dampak yang ketiga yaitu dapat merusak citra diri. Kenapa ya? Karena penggunaan bahasa yang tidak baku seperti kata-kata singkatan ataupun kata-kata slang yang tidak sopan itu akan menimbulkan kesan yang buruk pada orang lain. Hal ini dikarenakan dapat merusak citra generasi muda dalam profesional kerja mereka. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk membiasakan diri dalam penggunaan bahasa yang formal. Dampak yang keempat yaitu dapat memicu perilaku yang tidak pantas, dikarenakan bahasa yang tidak formal itu dapat menimbulkan perilaku yang tidak baik seperti kata-kata kasar dan juga caci maki, sehingga dapat menimbulkan konflik antar individu dan lingkungan sosial. Yang kelima yaitu sulit dimengerti oleh orang lain. Dikarenakan bahasa yang tidak formal mungkin sulit untuk dimengerti oleh orang lain, terutama orang yang tidak akrab dengan bahasa tersebut, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam memahami tutur kata yang tidak terstruktur. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan bahasa yang tidak formal dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Baik, saya akan memberikan sedikit contoh dalam penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, ini ada bahasa baku yaitu ibu membeli obat di apotek dekat rumah. Sedangkan bahasa yang tidak baku yaitu ibu beli obat di apotik dekat rumah. Nah, di sini sudah jelas di mana bahasa yang tidak baku dan baku. Di baku ini membeli, sedangkan tidak baku di sini beli, hanya beli. Nah, kemudian di sini yang baku adalah apotek, sedangkan di tidak baku adalah apotik. Nah, yang ketiga nih, ada di sini baku itu dekat, sedangkan tidak baku itu dekat. Nah, sebetulnya kita ini sudah mengetahui banyak sekali perbedaan antara baku dan tidak baku.
Menurut saya pribadi, dalam penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari ini sangatlah penting, dikarenakan dinilai dari moral dan kesopanan kita yang akan dinilai oleh orang lain, bahkan dapat menimbulkan kesan yang sangat baik, mulai dari pada saat kita wawancara, presentasi, bahkan orang-orang yang profesional dalam hal tersebut, sehingga kita juga dapat dinilai kesopanannya melalui mereka dan tidak ada kesalahpahaman serta konflik yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak akrab dengan bahasa yang tidak terstruktur. Baiklah, cukup sekian saya memberikan edukasi mengenai penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi yang formal. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.